Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan perkenalan, nama saya Karel Nehemia Hamonangan dengan NIM 18400-534. Di sini saya akan memaparkan lembar jawaban UAS mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum. Yang pertama, ruang lingkup materi dasar-dasar umum penelitian. Pengertian istilah metode penelitian. Metode bahasa Inggris berasal dari kata method. Kalau bahasa Belanda yaitu metode. Dalam bahasa Indonesia metode yang berarti cara. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah metodologi, berarti ilmu tentang metode. Methodological berarti secara metodologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan tersebut, atau berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metodik berarti pengetahuan tentang atau cara mengajar. Metodis berarti berdasarkan atau menurut metode dengan cara yang teratur. Kata penelitian dalam bahasa Inggris yaitu research, yang berarti kembali, dan to search berarti mencari atau meneliti. Yang artinya research adalah mencari kembali atau meneliti kembali. Sedangkan kata penelitian dalam bahasa Belanda yaitu onderzoek, kadang-kadang digunakan istilah riset. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, riset berarti penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau mendapatkan penafsiran yang lebih baik. Beberapa definisi penelitian. Yang pertama, penelitian adalah tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan oleh seseorang melakukan penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Penelitian kedua, menurut Whitney, adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Pengertian penelitian menurut saya adalah suatu metode studi ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti yang ingin dan tertarik pada suatu masalah yang terjadi di suatu negaranya atau wilayahnya tersebut, yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di suatu negaranya atau wilayahnya. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang sesuatu hal yang baru ataupun yang sudah lama. Dan yang ketiga, bertujuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ada 3 macam metode berpikir. Yang pertama, metode berpikir deduktif. Yang kedua, metode berpikir induktif. Dan yang ketiga, metode berpikir reflektif. Metode berpikir deduktif yaitu berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Metode deduktif inilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Yang kedua, metode berpikir induktif, yaitu proses berpikir mulai dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum, yaitu dari dasein ke dasolen. Dalam penelitian hukum biasa digunakan metode berpikir deduktif, sedangkan dalam penelitian sosial biasanya digunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir reflektif yaitu metode berpikir gabungan antara deduktif dan induktif, atau gabungan antara dasolen dengan dasein. Metode berpikir ini dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Menurut saya, metode berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum adalah metode berpikir deduktif, karena metode berpikir deduktif berbicara tentang bagaimana seseorang dalam melakukan sebuah penelitian harus mempunyai dasar, pegangan, pedoman, atau acuan yang kuat mengenai teori-teori dan undang-undang yang akan dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, yang dimana para pakar atau ahli dapat menuangkan hasil pemikiran tersebut menjadi sebuah teori hukum, dan para pejabat di legislatif dan yudikatif dapat merancang, menyusun, dan membuat suatu produk kebijakan yaitu berupa undang-undang dan peraturan terkait dengan tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hubungan penelitian dengan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus
atas dasar penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. Penelitian dan ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang erat karena penelitian merupakan sarana untuk mendukung atau membangun ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Hubungan penelitian dan ilmu pengetahuan dikatakan sebagai proses dan hasil. Penelitian sebagai proses, sedangkan ilmu pengetahuan sebagai hasil. Penelitian tidak mungkin dipisahkan dengan ilmu pengetahuan. Menurut saya, hubungan penelitian dengan ilmu pengetahuan itu sangat erat sekali dikarenakan seseorang yang hendak melakukan penelitian akan mencari informasi-informasi atau data-data yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan sebanyak-banyaknya, sehingga hal tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada peneliti. Dan ketika hasil penelitian tersebut diupload atau dia unggah ke dalam jurnal nasional, maka akan menjadi ilmu pengetahuan dan akan menambah ilmu pengetahuan bagi setiap orang yang membacanya. Selanjutnya, tujuan ilmu pengetahuan dan tujuan penelitian. Tujuan ilmu pengetahuan pada umumnya membuat suatu deskripsi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara fakta dan memiliki hubungan tersebut. Yang ketiga, membuat suatu prediksi atau perakiraan masa depan. Tujuan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya mengetahui asas-asas hukum yang universal. Yang kedua, mengetahui konsep-konsep hukum. Yang ketiga, mengetahui fungsi hukum dalam masyarakat. Yang keempat, mengetahui kepentingan yang dilindungi hukum. Yang kelima, menjelaskan hubungan hukum dan keadilan. Yang keenam, menjelaskan perkembangan hukum. Yang ketujuh, menjelaskan kedudukan hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian pada umumnya mengungkapkan kebenaran secara ilmiah. Yang kedua, memperoleh pengetahuan tentang segala sesuatu sehingga dapat merumuskan masalah. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala. Yang keempat, memperoleh gambaran secara lengkap ciri-ciri keadaan, perilaku pribadi maupun perilaku kelompok. Yang kelima, mendapatkan keterangan tentang suatu frekuensi peristiwa. Yang keenam, memperoleh data tentang hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain. Yang ketujuh, menguji teori atau hipotesis. Tujuan penelitian hukum yang kedua pada khususnya yaitu dalam penelitian hukum normatif. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan suatu keadilan atau peristiwa dalam undang-undang. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan undang-undang dalam praktik pengadilan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penerapan undang-undang. Yang kedua, dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas undang-undang. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pendapat masyarakat tentang hukum. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis berlakunya hukum adat di suatu wilayah. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, hubungan penelitian dengan tridharma perguruan tinggi. Seperti diketahui bahwa perguruan tinggi mempunyai 3 fungsi yang biasa disebut tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, melaksanakan penelitian. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Dengan demikian, penelitian merupakan pelaksanaan dari salah satu dharma perguruan tinggi. Hubungan penelitian dengan penulisan skripsi. Skripsi sebagai suatu karya tulis ilmiah harus disusun dengan menggunakan metode-metode ilmiah, baik metode penelitian, metode berpikir, maupun metode penulisannya. Skripsi merupakan laporan dari hasil penelitian ilmiah. Kegiatan penelitian yang pokok adalah pengumpulan data, pengolahan atau analisis data, penyusunan laporan hasil penelitian. Dengan demikian, untuk dapat menyusun skripsi yang baik dan benar, perlu dilakukan penelitian ilmiah. Jenis data dalam penelitian ilmiah. Data dalam bahasa Latin itu datum, berarti fakta, bukti, bahan-bahan keterangan. Data dapat dibedakan dalam 2 hal. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber primer asli dengan cara wawancara. Dalam penelitian sosial, data primer merupakan data yang utama. Dalam penelitian hukum, data primer merupakan data pelengkap. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari sumber primer atau aslinya, tetapi dari bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka. Dalam penelitian hukum, data sekunder merupakan data yang utama, karena hukum terdapat dalam bahan-bahan pustaka atau tulisan-tulisan, seperti jurnal, buku-buku, terus peraturan perundang-undangan, dan yang lain sebagainya.
Untuk mendapatkan data yang valid atau sahih, perlu dipilih bahan-bahan pustaka yang berkualitas atau otentik, sehingga datanya tersebut dapat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari yang pertama bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah atau PP, kelima Keputusan Presiden atau Kepres, yang keenam peraturan pelaksanaan lainnya, ketujuh surat-surat perjanjian, yang ke-8 akta notaris, yang ke-9 instrumen internasional yang telah diratifikasi, yang ke-10 putusan pengadilan, yang ke-11 peraturan daerah. Data sekunder dalam penelitian hukum yang kedua itu ada bahan hukum sekunder, yaitu tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian rancangan undang-undang, buku-buku hukum yang berkaitan, bahan-bahan seminar, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus-kamus, ensiklopedi, tulisan-tulisan non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Catatan, bahan-bahan hukum tersebut dalam implementasinya harus disebut secara rinci semua undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut. Jenis-jenis penelitian. Terdapat berbagai jenis penelitian yang dapat dilakukan. Ini sangat tergantung dari mana meninjaunya. Misalnya dari sudut sifatnya, penerapannya, dasar ilmu dan metode yang diterapkan, dan bidang ilmu dan sebagainya. Jenis-jenis penelitian dapat dilihat dari 5 sudut pandang, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dari sudut sifatnya. Itu dapat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penelitian eksploratif atau penjelajahan, yaitu penelitian dengan tujuan untuk menggali data sebanyak-banyaknya. Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diteliti masih sangat kurang atau belum ada sama sekali. Penelitian ini juga disebut feasibility study atau studi kelayakan, dengan maksud untuk memperoleh data awal sebagai dasar mengadakan penelitian selanjutnya. Yang kedua, penelitian deskriptif atau penelitian untuk melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan seperti adanya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Tujuan utamanya untuk mempertegas hipotesis-hipotesis untuk dapat membantu di dalam rangka menyusun teori-teori baru. Yang ketiga, penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan suatu atau gejala kemudian menganalisisnya. Yang keempat, penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian-penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Di samping itu, penelitian ini juga untuk menguji hipotesis atau menguji teori. Selanjutnya, penelitian dari sudut bentuknya. Yang pertama, penelitian diagnostik. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Kedua, penelitian preskriptif, yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Yang ketiga, penelitian evaluatif, yaitu penelitian untuk menilai program-program yang dijalankan. Penelitian dari sudut penerapannya, yang pertama ada penelitian murni atau pure research, yaitu disebut juga penelitian dasar atau basic research, atau fundamental research, yaitu penelitian untuk mengembangkan ilmu murni atau ilmu dasar. Yang kedua, penelitian terapan atau applied research, juga disebut action research. Penelitian aksi adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar hasilnya dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau saran-saran dalam menentukan kebijaksanaan. Yang ketiga, penelitian dari sudut dasar ilmu dan metode yang diterapkan. Yang pertama ada penelitian monodisiplin, yaitu penelitian yang menggunakan dasar satu disiplin ilmu dan menerapkan satu metode dari ilmu tersebut. Yang kedua, penelitian multidisiplin, yaitu penelitian yang menggunakan metode dari masing-masing disiplin ilmu tersebut. Penelitian kerjasama berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, penelitian interdisiplin, yaitu penelitian dengan menggunakan dasar beberapa disiplin ilmu dengan objek penelitian yang sama, dengan menerapkan suatu metode yang diciptakan bersama. Penelitian kerjasama beberapa disiplin ilmu menggunakan satu metode yang diciptakan bersama. Penelitian yang keempat itu ditinjau dari sudut bidang ilmu. Berdasarkan bidang ilmu yang diteliti, maka banyak ragamnya menurut siapa atau lembaga mana yang mengadakan penelitian. Misalnya penelitian sosial, penelitian ekonomi, penelitian hukum, dan penelitian pendidikan. Tahap-tahap dalam penelitian.
dibagi ke dalam, yang pertama ada tahap persiapan. Yang pertama menentukan judul penelitian, yang kedua studi bahan-bahan pustaka, yang ketiga merumuskan masalah penelitian, yang keempat menyusun proposal penelitian, yang kelima mengurus izin penelitian bila perlu, yang keenam menyusun kuesioner atau pertanyaan penelitian bila perlu, yang ketujuh melakukan survei pendahuluan bila perlu, yang tahap kedua ada tahap pelaksanaan atau pengumpulan data. Yang pertama ada pengumpulan data sekunder dan kedua pengumpulan data primer. Yang ketiga tahap penyelesaian atau pengolahan atau analisis data. Analisis data hasil penelitian hukum normatif, yang kedua analisis data hasil penelitian hukum empiris atau sosiologis bila ada. Yang terakhir dalam tahap penelitian ada tahap penyusunan laporan hasil penelitian. Penelitian hukum, yang pertama karakteristik ilmu hukum. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Menurut kamus bahasa Inggris, preskriptif berarti memberikan petunjuk atau ketentuan bersifat menentukan. Sifat preskriptif ilmu hukum ini merupakan hal yang esensial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak mungkin dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang objeknya juga hukum. Suatu langkah awal dari substansi ilmu hukum adalah mengenai makna hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang hanya dipandang dari luar, melainkan masuk ke suatu hal esensial, yaitu sisi intrinsik dari hukum atau hakiki dari hukum. Pada kenyataannya, ilmu hukum mempunyai dua aspek teoritis. Karena itu, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian untuk keperluan praktis dan penelitian untuk kajian akademis. Penelitian untuk keperluan praktis diperlukan guna kepentingan klien dan sesama praktisi hukum, sedangkan untuk kajian akademis dilakukan untuk penyusunan karya tulis ilmiah seperti penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan untuk penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang. Pengertian penelitian hukum. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti menggunakan metode tertentu, sistematis berarti menggunakan sistem berpikir atau metode berpikir tertentu, konsisten berarti tidak ada pertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode hukum tertentu, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengetahui satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu juga diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Di dalam melakukan penelitian hukum, seorang peneliti seyogyanya selalu mengaitkannya dengan arti-arti yang dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut dapat merupakan pemahaman yang diberikan oleh masyarakat terhadap gejala yang dinamakan hukum, yang kemudian dijadikan suatu pedoman. Lazimnya hukum diartikan sebagai kaidah atau norma. Kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Selain itu, hukum juga diartikan sebagai tata hukum atau hukum positif yang tertulis. Hukum kadang-kadang juga dianggap sebagai keputusan pejabat, misalnya keputusan bupati, keputusan gubernur, keputusan hakim, dan lain sebagainya. Hukum juga diartikan sebagai petugas, misalnya polisi lalu lintas. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran, ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan adalah true or false. Jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diharapkan di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai. Selanjutnya jenis-jenis penelitian hukum. Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ada penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau studi dokumen.
Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan suatu kejadian atau perbuatan dalam undang-undang. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan undang-undang dan praktik pengadilan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan undang-undang bila perlu. Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam penelitian hukum normatif adalah yang pertama, jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian hukum yuridis, normatif, dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menggambarkan gejala-gejala hukum secara rinci dan lengkap seperti apa adanya, kemudian menganalisisnya. Yang kedua, ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah yang pertama penelitian asas hukum atau kaidah hukum, yang kedua penelitian sejarah hukum, yang ketiga penelitian perbandingan hukum, yang keempat penelitian taraf sinkronisasi undang-undang secara vertikal dan horizontal, yang kelima penelitian sistematik hukum. Penelitian asas hukum. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap tindak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam teori maupun undang-undang. Seperti diketahui bahwa setiap bidang hukum memiliki asas tertentu. Misalnya dalam bidang hukum pidana dikenal ada asas legalitas, dalam bidang hukum tata negara ada asas pemisahan dan perimbangan kekuasaan dan lain-lain. Yang kedua, penelitian sejarah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum yang pernah berlaku dan hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Yang kedua, mengetahui sejarah terbentuknya undang-undang. Yang ketiga, penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum nasional dan hukum asing atau hukum internasional. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan pembaruan hukum nasional. Di samping itu, penelitian juga bermanfaat untuk lebih memahami hukum yang diperbandingkan. Yang keempat, penelitian taraf sinkronisasi undang-undang secara vertikal dan horizontal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal. Taraf sinkronisasi vertikal berarti bahwa antara undang-undang yang tidak sederajat tingkatannya, isinya tidak boleh ada pertentangan atau harus serasi. Misalnya antara Undang-Undang 1945 dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lainnya, isinya harus serasi atau sinkron. Yang kedua, taraf sinkronisasi horizontal. Berarti bahwa antara undang-undang yang sederajat tingkatannya isinya harus sinkron atau tidak boleh ada pertentangan. Misalnya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain isinya harus sinkron atau serasi. Undang-undang yang isinya tidak sinkron secara vertikal maupun horizontal akan menimbulkan hambatan dalam penegakan hukumnya. Yang kelima, penelitian sistematik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistematik perundang-undangan apakah sesuai dengan sistem atau metode berpikir dalam ilmu hukum, yaitu metode berpikir deduktif, berpikir dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus, atau penelitian secara induktif dari hal yang khusus ke hal yang umum. Penelitian terhadap sistematik hukum ini terutama berkaitan dengan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. Misalnya pengertian masyarakat, subjek hukum, hak dan kewajiban peristiwa hukum, dan sebagainya. Sumber data. Data dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi semua peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, surat-surat perjanjian, instrumen-instrumen internasional. Yang kedua, bahan hukum sekunder yaitu tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, meliputi buku-buku, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan lain yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan studi bahan-bahan pustaka atau studi dokumen dengan cara melakukan penelusuran literatur hukum dan menganalisisnya. Yang kelima, metode pendekatan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang, statute approach, pendekatan kasus, case approach, dan pendekatan historis, historical approach. Pendekatan perbandingan hukum, comparative law approach. Dari jenis-jenis pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang yang wajib digunakan dalam penelitian hukum normatif, serta pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis peraturan undang-undang dikaitkan dengan kasus tertentu.
Yang keenam, metode analisis data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan lain sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab akibat, duduk perkaranya, dan sebagainya. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian sosial dikenal ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif ialah analisis data dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan bahan-bahan tertulis maupun lisan. Analisis data kuantitatif ialah analisis data dengan menggunakan angka-angka berupa persentase atau rumus-rumus statistik. Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang dapat digunakan adalah analisis data kualitatif dengan melakukan penafsiran atau interpretasi menurut ilmu hukum seperti penafsiran otentik atau penafsiran resmi, penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa sehari-hari, penafsiran sistematis, penafsiran dengan cara membandingkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk pertama mengetahui dan menganalisis pendapat masyarakat tentang hukum, yang kedua mengetahui dan menganalisis efektivitas undang-undang, yang ketiga mengetahui dan menganalisis berlaku hukum adat di suatu wilayah, yang keempat mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris sosiologis ini digunakan metode penelitian sosial atau penelitian survei. Dalam penelitian sosial dikenal istilah populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Dengan sederhana dapat dikatakan populasi adalah sejumlah individu dalam suatu wilayah yang akan dijadikan objek penelitian. Misalnya jumlah penduduk DKI 5 juta orang. Ini dikatakan populasi penduduk DKI 5 juta orang. Dalam penelitian ilmiah tidak semua anggota populasi diteliti, tetapi diambil sebagian sebagai sampel atau contoh. Jadi sampel adalah bagian dari populasi. Apabila semua anggota populasi diteliti disebut sensus. Selanjutnya, hubungan populasi dengan sampel. Sampel harus mewakili sifat-sifat populasi. Yang kedua, semakin homogen populasi, jumlah sampel cukup kecil. Yang ketiga, makin heterogen populasi, jumlah sampel harus besar. Dalam praktek, jumlah sampel minimal 20 orang. Apabila sampelnya terdiri dari orang-orang ahli disebut narasumber. Jika sampelnya para petugas dalam bidang-bidang tertentu disebut informan. Untuk narasumber dan informan ditentukan sesuai dengan kepentingannya. Yang ketiga, metode pengambilan sampel. Ada beberapa cara pengambilan sampel. Yang pertama, random sampling. Itu dibuat nomor undian sejumlah sampel yang akan diambil. Yang kedua, systematic random sampling. Dibuat nomor urut dari nama-nama responden. Yang ketiga, stratifikasi sampling. Dalam hal populasi tidak homogen atau heterogen, maka populasi yang bersangkutan harus dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan atau strata yang seragam, dan dari setiap lapisan dapat diambil sampel secara acak. Tiap strata diambil sampel dengan presentasi yang sama. Yang keempat, purposive sampling, pengambilan sampel dengan tujuan tertentu atau pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel dengan cara ini adalah disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Yang selanjutnya, pembuatan daftar pertanyaan kuesioner penelitian. Sebelum dilakukan wawancara, terlebih dahulu harus dibuat daftar pertanyaan atau kuesioner sebagai alat bantu dalam melakukan wawancara. Yang pertama, isi kuesioner. Yang kedua, menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh responden. Yang ketiga, tidak menanyakan hal yang bersifat rahasia pribadi. Yang keempat, tidak bersifat pertanyaan ujian. Yang kelima, pertanyaan harus jelas dan khusus. Hindari pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Yang keenam, hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti. Tata urutan kuesioner, pertanyaan yang mudah dijawab. Yang kedua, pertanyaan yang agak sulit dijawab. Dan yang ketiga, pertanyaan yang sulit dijawab. Bentuk-bentuk pertanyaan, yang pertama ada pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang memberi kebebasan responden untuk menjawabnya. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan jawabannya sudah disediakan. Responden tinggal memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapatnya. Contoh, bagaimana pendapat Anda tentang syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jawabannya setuju atau tidak setuju atau ragu-ragu. Yang ketiga, pertanyaan gabungan antara nomor 1 dan nomor 2. Bagaimana pendapat Anda tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia? Jawabannya sangat baik, alasan, titik-titik. Yang kedua, tidak baik, alasannya kenapa. Dan yang ketiga, tidak ada pendapat, alasannya kenapa. Selanjutnya, penggunaan kuesioner. Kuesioner digunakan untuk
wawancara tatap muka langsung dengan responden. Yang kedua, kuesioner dapat diisi sendiri oleh responden yang dikumpulkan dalam satu ruangan. Yang ketiga, kuesioner digunakan dalam wawancara lewat telepon. Yang keempat, kuesioner dikirim lewat pos kepada responden untuk diisi dan dengan permohonan dikembalikan setelah diisi. Selanjutnya, analisis data. Metode analisis data dan penelitian hukum empiris sosiologis adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dengan penafsiran-penafsiran menurut ilmu hukum, sedangkan analisis kuantitatif dengan menggunakan angka, dengan presentasi atau dengan rumusan statistik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat proposal skripsi. Yang pertama itu ada judul. Judul itu adalah awal oleh seorang peneliti untuk dapat meneliti sesuai dengan bahan-bahan yang ditemukan. Jadi yang pertama tuh, sebelum menentukan judul kita harus mengetahui dulu bagaimana permasalahannya, terus apa yang mau diteliti, dan data-data yang didapatkan itu seperti apa, baru kita dapat menentukan judul yang dapat dimengerti oleh para pembaca yang membacanya. Yang kedua, latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu adalah sesuatu hal yang menunjang atau yang melatar belakangi judul yang telah kita sampaikan. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah isi atau merupakan suatu hal yang ingin kita tanya sebagai peneliti yang akan dicantumkan di dalam rumusan masalah. Yang keempat ada tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian ini harus mengetahui atau untuk merespon dari rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah mengenai bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Terus tujuan kegunaan penelitiannya untuk mengetahui penegakan hukum di Indonesia, maka titik-titik gitu. Terus yang kelima, kerangka konseptual. Yang keenam ada metode penelitian. Yang ketujuh ada rancangan skripsi. Nah, kerangka konseptual itu berisi teori-teori atau pengertian-pengertian dan pengertian dalam suatu peraturan perundang-undangan supaya tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dengan yang ingin disampaikan oleh peneliti.